warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 5 yang terdiri dari Aniatul Juhro, Rizky Hasan Al-Bahri, dan saya Firda Yuliani. Kita dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang pemikiran Kiai Haji Soleh Darat Semarang dan Syekh Abdul Karim Tanara. Kiai Soleh Darat merupakan salah satu ulama besar yang lahir di Desa Kedung Jumblang, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara pada tahun 1820. Ketika lahir, ia diberi nama Muhammad Soleh bin Umar Al-Samarani oleh ayahnya, yaitu Kiai Umar. Tetapi beliau lebih dikenal dengan Kiai Soleh Darat. Ada 3 orang bergelar pahlawan nasional terkenal yang pernah berguru pada Kiai Soleh Darat Semarang, yakni R.A. Kartini, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan tokoh Muhammadiyah, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Soleh Darat juga menjadi salah satu ulama yang mendapat izin atau lisensi untuk mengajar di Mekah, Arab Saudi. Corak pemikiran Kiai Haji Muhammad Soleh Al-Samarani tentu tidak lepas dari keadaan sosio-historis pada saat beliau hidup, sanad keilmuannya, serta hasil pemikirannya yang tertulis dalam kitab-kitabnya. Kuatnya tradisi Sunni dalam pemikiran Kiai Haji Muhammad Soleh dapat dilacak dari akar keilmuannya, yaitu guru dan kitab yang dipelajarinya. Sementara, sisi lain pemikiran Kiai Haji Muhammad Soleh Darat Al-Samarani bersifat responsif, artinya pemikiran-pemikirannya ditunjukkan guna merespon suatu hal yang terjadi atau sedang berlangsung di tengah masyarakat. Kiai Haji Soleh Darat Al-Samarani meninggal dunia di Semarang pada tahun 1903. Beliau dimakamkan di TPU Bergota dan hingga kini masih banyak penziarah yang mengunjungi makam tokoh ulama terkenal ini. Tidak banyak yang menjelaskan secara spesifik dengan pasti bahwasannya Syekh Abdul Karim ini dilahirkan pada tahun berapa. Akan tetapi saya pribadi menyimpulkan bahwasannya Syekh Abdul Karim ini lahir sekitar pada tahun 1830 Masehi, dan juga ada yang mengatakan pada sekitar tahun 1840 Masehi. Terkait dari permasalahan perbedaan tersebut, itu terserah teman-temanmu mengambil yang mana. Nah, pada sejak kecil ini Syekh Abdul Karim sudah tinggal di Mekah dan mempelajari ilmu tasawuf dan mendalami ilmu agama, serta mempelajari Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah bersama Syekh Ahmad Khatib Sambas. Selama di Mekah, Syekh Abdul Karim ini belajar Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah sampai mendapatkan ijazah langsung dari Syekh Ahmad Khatib Sambas untuk menjadikan khalifah dari Syekh Ahmad Khatib Sambas ini. Tugas pertama yang diemban oleh Syekh Abdul Karim dari Tanara ini ialah pergi ke Singapura untuk melayani cara berzikir, bertoriko, dan yang lain sebagainya selama beberapa tahun. Dan sekitar pada tahun 1872, Syekh Abdul Karim Tanara ini pergi ke kampung halamannya yang di Lempuyang, Tanara, Banten. Sesampainya di sana, beliau mendirikan sebuah pondok pesantren yang lagi-lagi tidak banyak yang menjelaskan secara spesifik di mana letak geografisnya pondok pesantren tersebut. Akan tetapi di dalam pondok pesantrennya itu, beliau tidak hanya mengajarkan terkait cara berzikir Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Beliau juga suka berkeliling ke daerah seluruh Banten untuk menyebarkan agama Islam dan memberikan cara bagaimana cara berzikir dan ritual pembersihan jiwa ini. Walaupun Syekh Abdul Karim ini tidak lama di Banten pasca menuntut ilmunya di Mekah, akan tetapi pengaruh dari Syekh Abdul Karim Tanara ini
terhadap masyarakat Banten memiliki pengaruh yang luar biasa. Di antaranya pengaruhnya yaitu Perang Suci atau jihad melawan kolonial Belanda, yang tentunya kita ketahui bahwasannya dari pengaruh Syekh Abdul Karim ini memicu terjadinya Perang Petani Banten pada tahun 1888 atau sering disebut Geger Cilegon. Nah, melalui khutbah-khutbahnya itu beliau menyampaikan tidak hanya terkait bagaimana bertorikoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah, bagaimana cara berzikir, bagaimana cara meritualkan diri, membersihkan jiwa. Akan tetapi Syekh Abdul Karim ini menyampaikan beberapa poin diantaranya yang tadi saya sampaikan di awal, sehingga memicu terjadinya Perang Petani Banten atau disebut Geger Cilegon pada tahun 1888. Jadi, kesimpulan dari pemikiran Kiai Soleh Darat Semarang dan Syekh Abdul Karim Tanara yaitu Kiai Soleh Darat menggunakan bahasa Jawa dalam berbagai karyanya untuk menjelaskan tentang tasyawuf, termasuk ajaran Islam lainnya. Tidak lepas dari kondisi masyarakat Jawa yang dihadapi sebagai sasaran dakwah. Dengan bahasa Jawa, Kiai Haji Soleh Darat meyakini masyarakat Jawa, khususnya kalangan awam, akan mudah memahami Islam, sebab komunikasi yang dipakai menggunakan bahasa yang dekat dengan kehidupan keseharian mereka dibanding menggunakan bahasa. Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah diperkenalkan oleh Kiai Haji Abdul Karim Tanara pada pertengahan abad 19. Tarekat ini mempunyai pengaruh yang cukup besar baik di kalangan petani maupun di kalangan pejabat. Karena pengaruhnya yang sangat kuat itu, daerah Banten dalam waktu singkat diwarnai oleh kehidupan keagamaan yang luar biasa aktifnya. Sebagai pemimpin tarekat, Abdul Karim mendirikan sebuah pesantren di Banten, sekaligus dijadikan sebagai pusat penyebaran tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah, serta dibukakan pengajian di Tanara, Tirtayasa, Serang. Selain itu juga, ia berhasil mempersatukan para kiai dan pesantren dan berhasil mengorbankan semangat anti penjajah. Begitu besar pengaruh pemimpin tarekat di Banten, sehingga ia mampu menggerakkan masyarakat yang membutuhkan seorang pemimpin yang dapat mengembalikan keutuhan desa.